Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini Bu Rida? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga ya kita senantiasa diberikan nikmat sehat untuk bisa menjalankan segala aktivitas kita. Maaf ya sebelumnya Bu Rida, gini, kita kan sudah janji sebelumnya bahwa hari ini kita akan laksanakan coaching untuk Nurvisi Academy. Jadi ngomong-ngomong sebelumnya karena saya sedikit agak mengganggu waktu kita, untuk bisa kita ngobrol-ngobrol terkait dengan apa yang mau kita bicarakan pada observasi hari ini. Ibu Rida mengajar hari ini di kelas berapa? Kalau untuk jadwal saya hari ini tuh di kelas 10-10 jam pertama. Jam pertama, 1 jam 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran. Oh, jadi hari ini Bu Rida akan saya observasi pada kelas 10 Iya. 10 di 2 jam pelajaran ya Bu Rida. Gini, dari kompetensi yang ingin Ibu Rida kembangkan, yang ingin Ibu Rida saya bantu untuk kembangkan pada kompetensi apa itu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di siswa saya nanti itu yang pertama itu dari pada saat dia presentasi. Kemudian di presentasi itu ada beberapa hal yang ingin saya lihat, antaranya itu dalam bentuk penyajiannya, kemudian konten yang disajikan, selanjutnya sistematika bahasa dan sikap presentasi dari siswa itu sendiri. Sedangkan untuk dimensi profil pelajar Pancasila pada aspek sikap yang ingin saya nilai itu yang pertama kemandiriannya, yaitu dimensi mandiri, kemudian dimensi gotong royongnya, bagaimana mereka berkolaborasi, dimensi bernalar kritis, kemudian yang terakhir itu adalah dimensi kreatifnya. Jadi hari ini akan ada presentasi ya, dan akan dinilai dikembangkan kompetensinya pada bagaimana sikap dia dalam mengembangkan kompetensinya khususnya terkait dengan profil pelajar Pancasila. Dari kompetensi yang ingin dikembangkan itu hari ini apa tujuan pembelajaran yang tidak dicapai pada pembelajaran ini sebentar? Kalau untuk tujuan pembelajarannya yang pertama itu peserta didik dapat mendeskripsikan definisi kimia hijau dan pentingnya kimia hijau. Kemudian yang kedua, peserta didik itu dapat menganalisis prinsip-prinsip kimia hijau. Selanjutnya yang ketiga adalah yang ketiga itu terkait dengan jadi ada satu materi tentang lumpur lapindo dan nanoteknologi. Peserta didik saya harapkan dapat mendeskripsikan hubungan antara nanoteknologi dan peristiwa lumpur lapindo. Jadi itu yang dia buatkan dalam presentasi ya untuk ditampilkan hari ini. Terus kompetensi dan tujuan pembelajaran yang direncanakan akan dilaksanakan hari ini, adakah yang lebih spesifik yang Ibu Rida ingin lebih jauh saya observasi untuk dikembangkan? Di sini sebenarnya saya berharap peserta didik saya itu bisa memiliki kemampuan 4C untuk sebagai bekalnya di pembelajaran abad 21 nanti. 4C itu saya ingin melihat adanya communication, kemudian collaboration, kemudian critical thinkingnya dan kreatifnya. Makanya saya fokus di dimensi profil pelajar Pancasila tadi yang saya sebutkan Pak. Ya, jadi kita nanti akan spesifikkan pada pencapaian 4C tadi yang kemudian dihubungkan pada profil pelajar Pancasila itu ya. Terus dari kompetensi, ada kompetensi, kemudian ada tujuan pembelajaran yang akan kita kembangkan dalam observasi pembelajaran kita hari ini. Dari kompetensi dan tujuan pembelajaran itu indikator ketercapaian apa kira-kira yang bisa kita ukur nanti, yang bisa kita lihat pada pengembangan kompetensi yang ingin kita observasi.
indikator keberhasilannya nanti itu indikatornya bisa misalnya ketika peserta didik itu sudah kolaborasinya yang pertama ya, dari apa yang saya berikan, tugas yang saya berikan, pastinya saya akan cek dulu apa yang sudah mereka selesaikan itu kolaborasinya. Kemudian indikator keberhasilan yang kedua terkait dengan critical thinking-nya dari apa yang disajikan di dalam konten tersebut. Kemudian untuk indikator keberhasilan dari segi dimensi kreatif itu yang saya lihat adalah berbagai jenis dari tugasnya, karena saya memberikan kebebasan kepada peserta didik saya boleh berkreasi menampilkan bahan presentasinya itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian kemandiriannya, dari segi kemandirian itu indikator keberhasilannya adalah bagaimana peserta didik saya itu bisa melakukan kaji literatur, yang mencari informasi itu dari berbagai jenis jurnal ilmiah dan artikel ilmiah. Jadi itu ya indikator capaian yang kita harapkan bisa didapatkan oleh siswa pada pentuntas hari ini ya Bu Rida. Terus strategi apa yang Ibu Rida rencanakan untuk mencapai indikator tadi? Kalau strategi yang saya rencanakan, yang pertama itu mereka saya bagi kelompok, itu yang pertama. Selanjutnya saya, karena ini mungkin merupakan hal yang baru ketika mereka melakukan kajian literatur, apalagi terkait mengarah ke jurnal ilmiah dan artikel ilmiah. Di situ saya memberikan pembimbingan, tapi saya kondisikan juga dengan kemampuan peserta didik saya. Mungkin ada yang perlu pembimbingan secara intens. Kalau misalnya yang sudah agak mengerti, saya berikan mereka ruang untuk mencari sendiri. Jadi tetap saya melakukan pembimbingan di setiap prosesnya itu, Pak. Jadi melihat kemampuan siswa itu ya, akan apa nanti tindakan yang itu yang akan mempengaruhi tindakan yang akan kita lakukan ya. Betul sekali. Dan di dalamnya ada diferensiasi produk. Oke Bu Rida, saya pikir luar biasa percakapan observasi kita hari ini ya Bu Rida. Sudah hampir jam masuk ya? Iya Pak, iya. Oh ya, kalau begitu percakapan observasi kita sudah di sini Bu Rida. Kita langsung saja ya. Iya, Laksanakan boleh Pak. belajar Bikra. Oke, terima kasih Bu Rida. Sama-sama Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita mulai aktivitas pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ada yang tidak hadir? Ada yang terlambat ya? Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebelum kita melanjutkan di pembelajaran, maka terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan, menyampaikan asesmen yang akan Ibu lakukan. Jadi hari ini sesuai dengan kesepakatan kita akan melakukan presentasi. Selanjutnya saya akan membacakan hal-hal atau indikator apa saja yang akan Ibu nilai. Yang pertama, untuk penilaian keterampilan pada saat presentasi kelompok. Aspek penilaian pertama adalah penyajian. Kriteria penilaiannya disajikan dengan menarik menggunakan media yang kalian kuasai. Terdapat pembagian materi dalam kelompok. Yang kedua, aspek konten.
memuat seluruh poin-poin yang diminta oleh guru. Jadi yang saya sudah sampaikan ada atau termuat dalam konten yang kalian sajikan nanti pada saat presentasi. Materi yang disampaikan relevan dengan tugas yang diberikan, dilengkapi sumber literaturnya. Sistematika bahasa, kriteria penilaiannya, penggunaan bahasa baik dan benar, tidak hanya copy paste, jadi tidak hanya copy paste dari Google. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. Aspek penilaian yang keempat yaitu sikap presentasi. Indikatornya adalah komunikatif dan memiliki penampilan yang rapi. Selanjutnya untuk penilaian ranah sikap. Ranah sikap di sini akan saya amati, saya observasi pada dimensi profil pelajar Pancasila. Adapun dimensi profil pelajar Pancasila yang akan Ibu amati, yang pertama itu adalah dimensi mandiri, yang kedua dimensi gotong royong, yang ketiga dimensi bernalar kritis, dan dimensi kreatif. Indikatornya untuk dimensi mandiri, peserta didik mampu memecahkan masalah, tidak lari atau menghindari masalah. Peserta didik mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Untuk dimensi gotong royong, peserta didik terlibat aktif dalam bekerja kelompok, bersedia melaksanakan tugas sesuai kesepakatan dalam kelompok, bersedia membantu temannya dalam satu kelompok yang mengalami kesulitan, dan menghargai hasil kerja anggota kelompok. Dimensi bernalar kritis, indikatornya peserta didik mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan, peserta didik mampu mengungkap fakta yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu masalah, memilih atau mampu memilih argumen logis, relevan, dan akurat, dan dapat mempertimbangkan kredibilitas atau kepercayaan sumber informasi yang diperoleh. Selanjutnya yang terakhir, dimensi kreatifnya, peserta didik memiliki rasa ingin tahu. Peserta didik tertarik dalam mengerjakan tugas, berani dalam mengambil risiko, dan tidak mudah berputus asa. Jadi dimensi tersebut yang akan dinilai pada saat melakukan penilaian di setiap kelompok. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya akan mulai dari kelompok 9 dikurang 5. 9 kurang 5. 4. Kelompok 4 mana? Kelompok 4 siap ya? Oke, saya datang di kelompok. Bagaimana murid tadi observasi yang telah berjalan di kelas? Kalau yang dari observasinya tadi, Bapak hadir di kelas saya. Awalnya sih saya merasa canggung karena ada yang maksudnya selain saya di kelas, tapi seiring berjalannya waktu tadi saya bisa menguasai kelas saya.
Jadi luar biasa ya tadi aktivitas yang berjalan di kelas berdasarkan pengamatannya saya lihat. Ibu Rida sudah sangat berupaya untuk mencapai melakukan aktivitas strategi kemudian dikembangkan untuk mencapai indikator yang diinginkan. Saya mau mendengar dari Ibu dulu nih. Kalau yang Ibu rasakan, apa yang tadi sudah diupayakan di kelas untuk mencapai kompetensi dan indikator yang diinginkan dalam pembelajaran? Kalau saya pribadi tadi, yang saya rasakan dengan apa indikator yang ingin saya capai, yang ingin saya wujudkan di kelas saya itu, saya sudah menemukan sebagian besar dari peserta didik saya itu sudah mencapai indikator apa yang ingin saya nilai. Baik Pak, dari kegiatan pembelajaran saya tadi untuk terkait dengan aspek pengembangan yang ingin saya peroleh dari dimensi profil pelajar Pancasilanya, mulai dari dimensi mandiri. Saya betul-betul melihat bagaimana usaha siswa saya untuk menyelesaikan tugasnya, letak kemandiriannya di situ. Kemudian bagaimana mereka melakukan kajian literatur, mencari artikel, jurnal ilmiah yang bisa digunakan untuk membuat infografis atau PowerPoint-nya. Selanjutnya di dimensi bernalar kritisnya, secara umum mereka sudah bisa menyampaikan pendapatnya, menggali informasi dari kajian literaturnya, meskipun ada beberapa siswa kayaknya masih butuh bimbingan, tapi setidaknya dari ke-34 siswa saya bisa merasakan bahwa tidak ada yang pasif di kegiatan pembelajaran saya tadi. Dan yang saya excited itu dari dimensi kreatifnya. Betul-betul mereka bisa menyajikan berbagai ragam produk dari presentasi tersebut. Ada yang membuat infografis, ada yang membuat PowerPoint, ada storyboard, ada video, dan poster yang mereka buat. Iya. Terus bagaimana upaya yang dilakukan di kelas tadi dari perasaan Ibu ini ya? Iya. Bagaimana Ibu merasa melihat upaya yang dilakukan tadi itu untuk membantu siswa mencapai dimensi yang diinginkan pada indikator keberhasilan yang ingin dicapai? Kalau upaya saya, misalnya begini, tadi pada saat saya datang di kelompok itu, ketika saya belum menanyakan misalnya kolaborasinya seperti apa, mungkin ada keluhan-keluhan dari siswa saya langsung jangan dulu saya sampaikan, jangan mengeluh dulu, kita lihat dulu apa sebenarnya kendalamu di mana. Saya ingin memberikan ruang pada siswa saya pada saat misalnya tadi saya mendengarkan presentasinya di setiap kelompok, menggali informasi, berusaha untuk secara utuh hadir di situ, mendengarkan, bahkan mungkin sampai curhatannya mereka, kendalanya di mana, sampai tugasnya misalnya tidak selesai. Dengan cara seperti itu saya merasakan bahwa mereka akan lebih terbuka mengenai masalah yang mereka hadapi sampai misalnya tugasnya ada yang tidak selesai. Dan alhamdulillah respon positif dari siswa saya, mereka secara terbuka mengungkapkan itu. Kemudian yang selanjutnya di sini saya harus sebagai guru harus berperan bahwa harus bisa memberikan mereka motivasi, tetap menghargai hasil dari karya mereka sendiri dari yang sudah dibuat. Karena saya sampaikan saya tidak mau melihat sejauh mana, sebagus apa, seperti apa karya mereka, tapi saya harus menghargai usaha yang mereka sudah lakukan. Luar biasa Bu Rida ya, bahwa Ibu Rida itu berusaha hadir penuh mendampingi mereka untuk menghadirkan indikator atau dimensi-dimensi yang diharapkan bisa mereka kembangkan pada proses pembelajaran itu. Sedikit saya ingin menyampaikan Bu Rida mengenai apa yang hasil catatan yang sempat saya rekam tadi pada observasi yang kita laksanakan di kelas, bahwa ada banyak hal yang berjalan sangat luar biasa Bu Rida, yang betul-betul memperlihatkan bagaimana kemudian kita bisa mengejar indikator yang diharapkan pada pembelajaran itu. Misalnya saja pada
dimensi mandiri tadi, bahwa betul-betul siswa betul-betul bertanggung jawab menyelesaikan tugas mereka. Jadi walaupun itu mungkin harus disepakati dulu di kelompoknya bahwa ini tugas yang akan kita bikin, ayo kita selesaikan melalui kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Ini hal yang sangat luar biasa yang berjalan. Hal lain misalnya di dimensi berpikir kritisnya tadi, bahwa siswa betul-betul berusaha secara penuh untuk mengeluarkan pendapat mereka dari hasil berliterasi mereka, dari hasil bereksplorasi, membaca dan lain-lain. Begitupun adalah hasil diskusi yang mereka lakukan di kelompok itu. Namun tentu saja masih ada mungkin hal-hal yang masih perlu untuk terus kita kembangkan. Yang saya amati tadi itu bahwa ternyata masih ada sebagian kecil siswa yang terlihat masih pasif, mungkin ngantuk atau mungkin faktor penyebab lain. Jadi bagaimana Bu Rida untuk melihat hal ini? Baik, dari yang tadi memang ada beberapa peserta didik yang masih pasif. Jadi ketika saya datangi di kelompok, ada 1-2 kelompok tadi yang masih pasif. Anggotanya, saya mencoba menggali informasi, menanyakan kesiapannya, prosesnya seperti apa. Ternyata mereka secara terbuka bahwa mereka pasif itu karena tidak menyelesaikan tugasnya. Jadi saya mencoba mengarahkan siswa saya untuk berefleksi lagi mengenai apa yang akan ditampilkan tadi. Ternyata mereka mengatakan, saya menyesal Bu, karena saya tidak menyelesaikan tugas saya. Kemudian saya merasa menyesal terhadap teman saya tinggal mengambil saja tugas dari grup tanpa memberikan kontribusi yang berarti ke teman saya. Jadi ada rasa penyesalan pada siswa tersebut. Makanya selanjutnya saya sampaikan lagi, saya tetap berikan motivasi bahwa disinilah bentuk komitmen dan tanggung jawab kita dinilai ketika kita berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas yang tadi yang sudah saya berikan. Luar biasa Bu Ridaya, bahwa walaupun ada 1-2 orang yang masih harus butuh penanganan yang lebih intens, yang lebih bagus lagi, tapi secara umum tadi kita bisa melihat bahwa luar biasa yang berlangsung di kelas. Mereka semua bisa mengembangkan potensi mereka. Yang Ibu Rida katakan tadi bahwa yang 1-2 itu mungkin karena kesiapan belajarnya pada hari itu mungkin lagi yang 1-2 tadi itu yang mungkin agak terlihat kurang bersemangat itu ya disebabkan oleh faktor kesiapan belajar mereka. Ya. Terus kan ada nih 1-2 orang yang mungkin butuh kita lihat untuk dibuatkan, dipikirkan bagaimana untuk mengenannya ke depan. Terus rencana Bu Rida apa yang mau lebih dikembangkan lagi ke depannya supaya kita bisa mendapatkan lagi harapan-harapan yang kita inginkan yang terjadi di kelas kita ini. Baik. Kalau yang tadi Pak, yang tadi itu misalnya untuk siswa saya yang belum menyelesaikan, kesiapan belajarnya masih kurang, jadi saya membuat komitmen dengan mereka untuk melatih bentuk tanggung jawabnya dalam menyelesaikan tugas yang belum selesai itu. Jadi saya mengarahkan misalnya hari apa bisa diselesaikan. Jadi kalau jawabannya mereka secepatnya, sebaiknya kita buat komitmen hari apa, tanggal berapa, supaya betul-betul dilihat bentuk tanggung jawabnya. Nah, terkait dengan harapan saya yang kedepannya, yang ingin saya betul-betul ingin peroleh dari khususnya di dimensi profil pelajar Pancasila, dari segi bernalar kritisnya saya masih perlu. Makanya untuk strategi kedepannya sepertinya masih perlu pembimbingan ke siswa, bagaimana misalnya ketika mereka melakukan presentasi, bagaimana percaya diri, bagaimana menggali informasi, kemudian menginterpretasikan informasi tersebut, bagaimana menyimpulkan, itu masih perlu latihan, masih perlu pembimbingan untuk ke
siswa saya, supaya apa yang ingin saya capai tadi di awal waktu percakapan praobservasi, membekali peserta didik dengan keterampilan abad 21 yaitu 4C, itu betul-betul bisa saya wujudkan. Jadi ada rencana ke depan kemudian yang coba ingin kita terapkan ya Ibu Rida, mau betul-betul lihat bahwa siswa bagaimana menumbuhkan sikap bernalar kritisnya itu ya ke depan dengan tentu saja pemikiran perencanaan-perencanaan yang telah Ibu tetapkan sebagaimana telah disampaikan tadi. Itu rencananya akan dilaksanakan kapan Bu Rida? Rencananya ini kan kita asesmen sumatif, jadi kalau untuk perencanaannya saya akan melakukannya itu di pembelajaran saya nanti di semester yang akan datang, artinya membuat pembelajaran saya, mendesain sebuah pembelajaran itu di mana metodenya itu pelaksanaannya khususnya untuk menitik beratkan ke pembelajaran yang berbasis literasi sebagai bentuk pembiasaan ke siswa saya. Wah, luar biasa Bu Rida ya, bahwa Bu Rida sudah melihat bahwa ada satu dimensi yang bisa kita kembangkan untuk membuat pembelajaran lebih bermakna lagi di kelas, yaitu bernalar kritisnya itu yang akan coba Bu Rida nanti kembangkan ke depannya. Oke Bu Rida, mungkin itu saja bincang-bincang hari ini terkait dengan supervisi dengan model coaching untuk supervisi akademik pada percakapan pasca observasi ini. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas kehadirannya Bu Rida. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat untuk kita semua ya Bu Rida. Ya, selamat ya Bu Rida. Umpan balik saya terkait dengan pelaksanaan supervisi akademik metode coaching yang dilakukan oleh Pak Yusuf di pembelajaran saya, mulai dari percakapan praobservasi, kemudian pelaksanaan observasi di kelas, dan selanjutnya ada percakapan pasca observasi. Dari sini saya bisa memahami bahwa pelaksanaan supervisi akademik itu paradigmanya tidak sama dengan yang sebelum-sebelumnya saya rasakan ketika akan disupervisi. Nah, di sini saya betul-betul merasakan bahwa kehadiran coach ketika melakukan coaching di praobservasi itu betul-betul hadir sebagai rekan-rekan sejawat yang akan melakukan proses observasi di kelas. Jadi dari kegiatan praobservasi saya merasa bahwa saya lebih siap dan saya tidak merasa tertekan lagi akan ada observasi. Kemudian percakapannya sangat menarik, betul-betul bisa membuat saya lebih terbuka, baik itu apa harapan-harapan saya di kelas selanjutnya dengan kendala-kendala yang harus saya atasi ketika proses pembelajaran saya. Jadi secara umum pelaksanaan supervisi akademik metode coaching ini sangat-sangat baik sekali untuk kedepannya diterapkan di sekolah kami. Terima kasih.